Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya harap semuanya dalam keadaan baik selalu ya. Baik, hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Diagnostik Permasalahan Anak. Bersama saya Ratnanila Puspitasari. Sudah siap ya untuk pertemuan keempat kali ini? Baik, pertemuan keempat. Pertemuan empat kita kali ini di mata kuliah diagnostik akan membahas terkait dengan cara mengidentifikasi permasalahan anak. Apa yang teman-teman ketahui terkait dengan pengidentifikasi permasalahan anak? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca-baca mungkin? Apa kira-kira cara mengidentifikasi permasalahan anak? Baik, kita masuk di video saya terkait dengan cara mengidentifikasi permasalahan anak. Baik, menurut teman-teman, apa sih mengidentifikasi permasalahan anak itu? Ada yang tahu? Baik, mengidentifikasi permasalahan anak dapat diartikan ialah sebagai upaya menemukan gejala-gejala yang tampak pada penampilan dan perilaku anak dalam memperkirakan penyebab masalah hingga bentuk bantuan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Jadi dapat kita artikan, mengidentifikasi permasalahan itu ialah kita menemukan gejala-gejala. Setelah menemukan gejala-gejala, kita perkirakan, kenapa ya ini? Penyebabnya apa ya? Kemudian kita memberikan bantuan dan em, melakukan seperti treatment untuk mengatasinya, seperti itu. Jadi, misalnya kita melihat ada anak yang, mohon maaf dalam hal kemampuan menulisnya, kok dia belum mampu ya memegang pensil misalnya. Gejala-gejalanya kenapa? Apakah, dia kemampuan, motorik kasarnya misal, kemampuan gerak tangannya dia yang masih mengalami hambatan atau apa. Nah, kemudian kita setelah mencari tahu penyebab penyebab permasalahan, kemudian kita memberikan, solusi untuk mengatasinya. Misal dengan cara kita ajak anak-anak untuk bermain play doh, kalau nggak gitu kita main plastisin, kalau nggak gitu kita bermain meremas kertas untuk kelenturan tangan misalnya. Karena apa? Tadi kita tahu penyebabnya, oh anaknya kemampuan motorik kasarnya yang mengalami hambatan. Akhirnya dia tidak mampu menulis karena kemampuan tangannya dia masih kaku. Kalau nggak gitu susah untuk digerakkan karena dia jarang melakukan gerak-gerak aktivitas motorik kasar terutama dalam hal kemampuan gerak tangan. Akhirnya kita buat solusinya diberikan treatment atau solusinya dengan menggunakan meremas kertas, bermain play doh seperti itu. Itu adalah mengidentifikasi permasalahan anak. Kemudian, cara mengidentifikasi permasalahan anak di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang namanya tes dan non-tes. Baik, selanjutnya di sini kita bahas terkait dengan teknik tes. Apa yang teman-teman ketahui terkait dengan teknik tes? Ada yang tahu? Teknik tes. Teknik tes di sini adalah suatu prosedur yang sistematis untuk mengobservasi atau mengamati tingkah laku individu dan menggambarkan, mendeskripsikan tingkah laku melalui skala angka atau sistem kategori. Jadi teknik tes di sini dapat kita artikan ialah dengan cara mengobservasi. Setelah kita melaksanakan observasi, kemudian kita memberikan deskripsi. Deskripsinya di sini berdasarkan tes yang kita berikan. Jadi ada beberapa tes, misalnya untuk melihat kemampuan kecerdasan seseorang. Jadi kita melihat tes menggunakan tes seperti itu. Teknik tes ini sendiri ada beberapa cara. Yang pertama ada tes kecerdasan. Yang kedua ada yang namanya tes prestasi belajar. Yang ketiga ada namanya tes bakat. Dan yang keempat ada namanya tes kepribadian. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan macam-macam yang teknik tes. Oke, pertama, tes kecerdasan. Kita bahas terkait dengan tes kecerdasan. Tes kecerdasan di sini ialah prosedurnya yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan umum individu, terutama menyangkut kemampuan berpikir. Nah, di dalam tes kecerdasan di sini ada yang namanya tingkat intelijensi. Tingkat intelijensi di sini ditunjukkan dengan perbandingan kecerdasan atau disebut intelijensi quotes. Yang biasanya disingkat ialah IQ. Nah, untuk melihat IQ ini dapat dilihat bahwa perbandingan kecerdasan umur mental dibandingkan dengan umur kronologis. Jadi, ketika kita menggunakan alat tes, di situ kita mengisi sebuah soal-soal. Nah, soal-soal di sini untuk melihat usia mentalnya. Usia mental kita seperti apa? Kemudian dibandingkan dengan umur kronologis. Itu untuk melihat perbandingan kecerdasan.
Tes kecerdasan di sini biasanya berkaitan dengan tes IQ. Berkaitan dengan intelijensinya, seperti itu. Baik, yang kedua di sini ada namanya tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar di sini ialah disusun untuk mengukur hasil pembelajaran atas kemampuan belajar anak atau belajar siswa. Jadi tes prestasi belajar di sini untuk melihat bagaimana kemampuan belajarnya, bagaimana prestasi anak itu di sekolah, bagaimana prestasi anak itu dalam hal belajar. Kemudian di tes prestasi belajar di sini ada 3. Yang pertama ialah tes diagnostik yang dirancang agar guru dapat menentukan letak kesulitan anak. Kemudian tes belajar siswa kelompok yang baku dan tes belajar yang akan disusun oleh para guru. Nah, di sini tes diagnostik ini digunakan untuk menentukan letak kesulitan anak. Jadi, kita buat tes. Tes misalnya dalam hal kemampuan apa ya? Kemampuan mengenal angka misalnya. Dalam hal kemampuan mengenal angka pada anak usia 5-6 tahun. Kita tahu bahwa anak usia 5-6 tahun seharusnya mereka sudah mampu dalam hal memahami angka. Kemudian kita melakukan tes. Tes di sini misalnya dalam hal menghubungkan gambar jumlah angka atau jumlah benda dihubungkan pada lambang bilangannya. Nah, ada anak misalnya si A, dia kok selama susah mengerjakannya, tidak selesai-selesai, terkadang jawabannya malah salah semua lah. Di situ maksudnya adalah tes yang diagnostiknya untuk menentukan letak kesulitan anak. Kemudian yang tes belajar siswa kelompok yang baku di sini tes belajar pada anak-anak yang sudah dewasa, misalnya ada untuk melihat kelompok SD misalnya dalam hal matematika perkalian. Nah, itu kan ada kelompok-kelompok yang sudah baku, perkalian yang sudah baku seperti itu. Kemudian tes belajar yang disusun oleh para guru. Jadi di sini adalah untuk melihat kemampuan anak itu tadi. Jadi guru menyusun sebuah tes untuk melihat kemampuannya, seperti itu. Namanya tes prestasi belajar. Apakah anak itu berprestasi atau tidak? Nah, itu tujuan dari tes prestasi belajar. Bisa dipahami ya untuk tes prestasi belajar. Yang ketiga adalah tes bakat. Tes bakat di sini ialah tes untuk melihat bakat seseorang. Apa sih bakat itu? Bakat ialah kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar dan latihan. Nah, ketika melaksanakan tes bakat di sini kita melihat misalnya, saya ambil contoh tes bakat, mau melihat bakat dalam hal seni misalnya. Ketika anak itu mau mempelajari seni lebih lanjut, akhirnya kita ada yang namanya tes bakat. Seninya apa? Kita lihat dulu misalnya di dalam hal seni menggambar. Di situ anak-anak diminta untuk menggambar. Lah, ketika anak menggambar, ada anak yang menonjol sekali dalam hal gambarnya. Kemungkinan si A ini berarti dia mempunyai bakat dalam hal menggambar. Nah, itu namanya tes bakat. Jadi kita mau melihat aja, dia bakat apa ya? Kita lihat seninya, dalam hal seni. Dia menonjol yang mana dari beberapa seni itu. Nah, itu untuk melihat tes bakatnya, dia bakat di mana, seperti itu. Di sini ada tes kepribadian. Tes kepribadian. Tes kepribadian di sini ialah kepribadian sebagai interaksi antara ego dan superego. Itu menurut Sigmund Freud. Kemudian yang kedua, kepribadian sebagai gaya hidup atau cara yang khas dan menangani masalah-masalah kehidupan. Itu menurut Adler. Kemudian yang ketiga, kepribadian sebagai sesuatu yang memungkinkan apa yang dilakukan sebagai sesuatu dalam situasi tertentu. Kemudian, kepribadian sebagai struktur watak yang sulit, yaitu menurut Goldworth. Untuk tes kepribadian, teman-teman masih ingat di mata kuliah psikologi umum? Ada yang namanya tes kepribadian? Pernah ingat ini di semester 1, insya Allah sudah pernah dibahas. Saya yakin sih sudah, karena di dalam tes kepribadian nanti ada yang namanya id, ego, super ego. Id itu apa, ego itu apa, super ego apa, masih ingat ya? Kalau lupa silahkan cari-cari di mata kuliah psikologi umum. Ini saya yakin sudah pernah dibahas. Jadi untuk tes kepribadian di sini kita mau melihat kepribadian seseorang. Kepribadian itu dapat dilihat dengan beberapa tes. Contohnya kita mau melihat kepribadian anak ini misalnya di introvert atau ekstrovert, kemudian dia masuk di melankolis kah, atau dia termasuk sanguinis, atau dia masuk pada koleris atau pragmatis lah. Untuk melihat itu ada beberapa tes. Tes kepribadian.
Tes kepribadian di sini ada 4. Yang pertama ada yang namanya teori watak. Teori watak di sini adalah kepribadian terdiri dari pola watak yang dinamis dan kompleks. Watak kepribadian dapat ditafsir dengan 2 cara. Yang pertama ialah dengan personality inventory. Seseorang melukiskan dirinya sendiri dengan menjawab pertanyaan tentang sikap, perasaan, dan perilaku. Kemudian, yang kedua dengan rating skill. Seseorang melaporkan atau mencatat reaksi-reaksi dan perasaannya dalam situasi tertentu. Nah, yang tadi saya jelaskan, di dalam kepribadian kita masuk di tipe tipe yang mana, misalnya introvert atau ekstrovert. Lah, itu dilihatnya dengan cara kita menjawab pertanyaan. Kalau nggak gitu kita dapat melaporkan pada psikologis bahwa saya ini kok ini ya, ketika di tempat ramai kok nggak nyaman ya. Ketika saya bertemu dengan orang baru kak saya susah untuk beradaptasi lah. Ketika kita bercerita pada psikologis yang tahu terkait dengan tes kepribadian di sini untuk lebih lanjut adalah psikologis ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman melaksanakan apa namanya komunikasi kalau nggak gitu melakukan konseling pada psikolog kemudian teman-teman menceritakan bahwa "Oh, saya ini kok nggak nyaman ya di tempat ramai saya kok susah ya untuk beradaptasi lah itu bisa dinamakan pada rating skill yaitu melaporkan kalau nggak gitu teman-teman mencatat perasaannya pada situasi tertentu kemudian teman-teman melaporkan pada psikolog itu yang dicontohkan pada rating skill. Sedangkan yang personality inventory di sini ialah teman-teman menjawab pertanyaan tentang sikap, perasaan, dan perilaku. Misalnya, saya sebagai psikolog, kalau nggak gitu saya sebagai psikolog, kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, bagaimana sikapmu ketika bertemu dengan orang baru? Apakah mudah menyesuaikan atau tidak? Nah, seperti itu. Teman-teman tinggal menjawab. Kemudian, misal lagi, ada sebuah pertanyaan misalnya untuk melihat teman-teman pada tipe tipe kepribadian yang mana, apakah pemimpin, apakah yang pragmatis atau yang melankolis atau koleris. Lah itu untuk melihat kalau koleris kan kita tahu bahwa jiwa-jiwa pemimpin kan ya, koleris itu tegas lah. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan seseorang yang berjiwa tegas, kemudian yang menjadi seorang pemimpin, itu kelihatan nanti dalam pertanyaan-pertanyaan dia langsung menjawabnya dia cenderung yang mana. Nah, itu masuk pada personality inventory. Baik, terkait dengan teori watak di sini, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, yang nomor 2 dalam tes kepribadian. Yang nomor 2 di sini ada yang namanya teori psikoanalitik. Nah, teori psikoanalitik di sini ialah teori ini menggambarkan pikiran manusia sebagai gunung es. Puncak gunung yang mencuat di permukaan menggambarkan pengalaman yang disadari. Sedangkan sisanya yang terendam sebagai alam bawah sadar yang tidak disadari. Alam bawah sadar mempengaruhi kepribadian. Jadi, sesuatu yang menggambarkan pikiran manusia atau yang menggambarkan ya pola pikir seperti itu adalah seperti gunung es. Nah, gunung es di sini kan yang nampak yang di permukaannya saja. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam, di bawah atau enggak gitu di bawah permukaan itu tadi. Akhirnya apa namanya, yang nampak itu kan yang nampak atau yang puncak gunung es itu sendiri ialah yang dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar itu yang mana sih? Alam bawah sadar itu yang ada di bawah permukaan. Jadi ketika teman-teman melakukan atau enggak gitu pola pikirnya seperti ini, oh berarti itu ada yang mempengaruhinya di dalam alam bawah sadarnya. Kemudian yang ketiga ada teori humanistik. Teori humanistik di sini ialah teori kepribadian yang penting menurut humanistik adalah konsep diri, self concept, self concept atau gambaran diri, self image. Konsep diri yang ada dibandingkan dengan konsep diri yang ideal atau yang dicita-citakan. Jadi saya ambil contoh konsep diri yang dibandingkan dengan konsep diri yang ideal. Jadi idealnya saya harus seperti ini, tapi saya punya cita-cita yang seperti inilah. Itu untuk melihat pada teori humanistik. Selanjutnya, yang keempat ada namanya teori belajar sosial. Teori belajar sosial ialah kepribadian seseorang dapat membedakan perilaku mana yang sesuai untuk situasi tertentu dan perilaku mana yang tidak sesuai. Nah, jadi di dalam teori belajar sosial di sini teman-teman mengetahui atau bisa membedakan mana sih yang tepat untuk saya sama mana sih yang tidak sesuai dengan saya ya. Itu dikatakan di teori belajar sosial. Baik, terkait dengan tes kepribadian, ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita masuk di materi yang teknik non-tes, itu tadi ada 4
macam dalam hal teknik tes. Baik, selanjutnya kita bahas terkait dengan teknik non-tes. Teknik non-tes di sini merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami kepribadian siswa ataupun anak. Teknik ini tidak menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur, tetapi hanya menggunakan alat yang bersifat menghimpun atau mendeskripsikan saja. Jadi, tadi kalau yang di teknik tes itu kan menggunakan alat tes, menggunakan tes-tes yang bersifatnya adalah untuk melihat apa dalam hal kuantitatifnya seperti itu. Sedangkan kalau yang non-tes itu adalah yang mendeskripsikan. Dengan caranya yaitu menghimpun, ya menghimpunnya dengan cara, bisa mengamati saja, mendeskripsikan seperti itu, tanpa melihat pada angka-angka kualitatifnya. Misal untuk melihat, perkembangan sosial emosionalnya. Sosial emosional kemudian kita katakan bahwa, "Oh, sosial emosional anak ini dapat nilai 10 lah, dari mana nilai 10-nya? Apakah, ini saya kasih anak yang sosial emosionalnya dia mau berteman dengan temannya, saya kasih nilai 10 lah. Pada anak yang lain gimana kalau dia tidak bisa bersosial? Apakah dikasih nilai 0? Nah, itu adalah yang tadi yang tes. Jadi, sosial emosional tidak bisa dikatakan pada yang tes karena kita tidak bisa mengatakan, "Oh, ini angka 10, ini angka 8." Tapi bisa dideskripsikan. Jadi si Andi dapat si Andi dalam hal kemampuan sosial emosionalnya dia sudah mampu dengan baik, yaitu terlihat anak sudah mampu bermain bersama temannya, sudah mampu mengantri, sudah mampu eh, berbagi mainan, main bersama-sama lah itu kan dideskripsikan. Itu yang saya maksudkan adalah teknik non-tes. Baik. Tadi kan kita bahas terkait dengan teknik non-tes. Dalam teknik non-tes di sini ada alat-alat yang digunakan. Pertama ada yang namanya observasi, pengamatan. Yang kedua, catatan anekdot. Kemudian yang ketiga adalah wawancara atau interview. Kemudian yang keempat adalah angket atau kuesioner. Selanjutnya yang terakhir adalah sosiometri. Kita bahas satu persatu terkait dengan alat-alat teknik non-tes. Baik, pertama adalah observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan, teknik mengamati keadaan atau kegiatan dengan menggunakan panca indera. Kemudian, teknik observasi memberikan kesempatan kepada guru untuk mengetahui berbagai masalah yang dihadapi anak berdasarkan tingkah laku yang ditunjukkan anak. Jadi, dengan cara mengamati, kita melihat dengan menggunakan apa alat bantunya yang menggunakan panca indera kita, seperti itu. Kemudian, yang ketiga, pedoman observasi adalah suatu format pernyataan yang dijadikan pegangan oleh guru selama proses pengamatan berlangsung. Kemudian, alat observasi itu sendiri terdiri dari rating skill, yang kedua ada checklist. Checklist di sini bersifatnya terstruktur dan tidak struktur. Kemudian di rating skill di sini adalah ini, misalnya dia ya tidak misalnya seperti itu. Apakah dia sering melakukannya? Ya. Apakah dia membuang sampah sembarangan? Ya, misalnya. Apakah dia mencuci tangan dengan baik? Ya. Apakah dia tidak membereskan mainan temannya? Tidak, misalnya seperti itu. Kemudian checklist di sini, ya checklist biasa. Kita melakukan checklist-checklist seperti itu. Baik, selanjutnya adalah catatan anekdot. Catatan anekdot di sini adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan, hampir sama dengan observasi. Di sini, guru hanya mencatat sebagai peristiwa yang terjadi selama proses pembelajaran. Catatan anekdot ini mendeskripsikan tingkah laku yang tidak seperti biasanya. Kemudian, teknik ini tidak mengadakan komunikasi dengan anak yang diamati, hanya mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Misalnya, dalam hal contoh catatan anekdot di sini adalah biasanya si Nila dia kalau diantar orang tuanya, kemudian orang tuanya pergi, Nila baik-baik saja, tidak menangis, dia langsung bisa bermain dengan teman-temannya di sekolah, langsung menemui bu guru lah. Pada hari ini misalnya Nila ketika diantar orang tuanya sampai di gerbang sekolah dia nangis, dia tidak mau ditinggal sama ibunya lah, itu bisa dimasukkan pada catatan anekdot. Karena itu adalah hal yang tidak seperti biasanya. Tingkah lakunya kok aneh seperti itu. Kemudian lagi misal ketika dia bermain dengan temannya, ambil contoh lain. Ketika dia bermain bersama temannya, biasanya dia baik-baik saja. Tapi pada hari ini dia tiba-tiba memukul temannya.
Nah, itu dinamakan catatan anekdot. Jadi, catatan anekdot di sini adalah catatan yang berisi mendeskripsikan sesuatu yang yang terjadi tidak seperti biasanya. Jadi hal-hal yang di luar kebiasaan seperti itu dinamakan catatan anekdot. Ini ialah wawancara, interview. Wawancara atau interview di sini, teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan responden. Kemudian teknik wawancara terbagi ada dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Mohon maaf, saya salah ketik di sini. Jadi wawancara di sini adalah komunikasi langsung dengan responden. Kita tanya, bagaimana kamu bermain dengan temanmu? Senang tidak? Seperti itu. Itu yang struktur. Struktur di sini kita punya catatan-catatan. Jadi kita wawancaranya berdasarkan catatan yang kita buat. Sedangkan yang tidak terstruktur itu yang langsung atau tidak. Misalnya, hai, kamu kenapa hari ini menangis? Terus kita akhirnya pertanyaan melebar. Oh, kenapa kamu menangis? Mainanku diambil temanku. Lah, kenapa kau tidak boleh? Lah, misalnya langsung pertanyaan mengembang dengan sendirinya tanpa melihat pada catatan-catatan kita. Itu yang wawancara tak struktur. Baik, selanjutnya di sini adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner di sini adalah daftar pertanyaannya yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan responden. Selanjutnya, angket. Angket merupakan alat yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang disampaikan pada orang tua untuk mendapatkan data secara umum tentang anak dan hal-hal yang berkaitan dengan anak. Kemudian dalam hal angket, angket di sini pun memiliki kalau kita terdiri dari dua, yaitu pertama jenis angketnya terbuka dan tertutup. Jadi kita lihat dulu angketnya itu bersifatnya terbuka atau tertutup. Yang saya maksudkan bersifat terbuka atau tertutup di sini ialah misalnya jenis angket terbuka. Jenis angket terbuka itu semuanya dapat mengisi angket yang sama. Sedangkan kalau tertutup itu hanya untuk si A, si B, jadi berbeda-beda. Kemudian angket itu sendiri pun juga dilihat ini bersifat langsung apa tidak langsung. Nah, yang dimaksudkan bersifat langsung tidak langsung pun dengan cara-cara menjawabnya, apakah dia langsung atau yang kedua tidak langsung. Tidak langsung di sini yaitu tadi sifatnya tertutup, hanya saya dan kamu misalnya, atau saya dengan si ibunya A. Nah, ketika saya tanyakan hanya face to face antara saya dengan ibunya si A, itu bisa sifatnya tertutup dan itu tidak langsung. Itu tadi kita bahas terkait dengan angket. Selanjutnya kita bahas terkait dengan sosiometri. Baik, sosiometri. Sosiometri adalah teknik untuk mengetahui hubungan interaksi antara siswa atau antar anggota kelompok. Dengan teknik ini, guru dapat mengetahui kedudukan seseorang anak. Apakah dia anak yang populer atau banyak disenangi? Yang kedua, anak yang terisolir. Kemudian yang ketiga adalah anak yang berkelompok atau geng ataupun klik. Nah, di sini sosiometri di sini untuk melihat hubungan interaksi antar anak. Adakah anak yang di satu kelas ini, misalnya saya ambil di kelas semester 5 teman-teman. Kelas A ataupun kelas B sama saja. Saya ingin melihat di antara satu kelas, di antara kelas kalian, antara kelas A misalnya di kelas A ataupun di kelas B, adakah anak atau mahasiswa yang paling populer di sini? Dengan cara menggunakan sosiometri ini. Ketika saya melakukan sosiometri dengan cara mengetahui interaksi anak-anak, dengan saya tanya, kamu suka kamu memilih dari satu kelas ini 2 teman yang menurut kamu nyaman. Nah, ketika teman-teman menyampaikan, akhirnya terlihat ada anak yang paling populer. Kemudian di sini juga terlihat nanti ada anak yang terisolir. Terisolir di sini dia tidak mempunyai teman sama sekali. Kalau nggak gitu temannya hanya 1 ataupun 2. Nah, yang terisolir sih sebenarnya tidak punya teman sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah anak yang berkelompok. Anak berkelompok di sini kelihatan. Iki pasti memilih sama si A, si B. Si B pasti memilih si A dan si C. Kelihatan dia nanti akan berkelompok ataupun memiliki geng. Bisa dipahami ya untuk sosiometri. Jadi sosiometri itu untuk mengetahui hubungan interaksi. Seperti itu. Baik, tadi di slide sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan sosiometri ya untuk melihat hubungan interaksi.
Nah, ketika kita melakukan sosiometri itu sendiri, akhirnya kan terlihat ada anak yang populer, ada anak yang terisolir, ada anak yang memiliki geng ataupun kelompok. Nah, tujuan dari sosiometri itu sendiri ialah untuk memperbaiki hubungan sosial atau interaksinya. Yang kedua, untuk meneliti masalah-masalah sosial yang dihadapi anak. Kemudian yang ketiga, menentukan kemampuan memimpin seseorang. Jadi, ketika saya melihat di kelas A ataupun kelas B, saya lakukan sosiometri, ternyata ada anak yang kalau nggak gitu ada sekelompok yang memiliki geng. Nah, di situ kita lihat kenapa kok mereka bergeng-geng, padahal bukan waktunya lagi untuk bergeng-geng seperti itu atau berkelompok misalnya. Kemudian ada anak yang terisolir, padahal ini sudah semester ke tahun ketiga. Kenapa kok masih ada teman-teman mahasiswa yang terisolir misalnya? Ada apa? Ada permasalahan apa? Kok dia tidak disenangi teman-temannya? Misalnya seperti itu. Kita melakukan untuk memperbaiki hubungan interaksi, kemudian kita untuk menentukan atau enggak itu meneliti masalah-masalah sosial yang dihadapi teman-teman. Misalnya kok si A di semester 5 misalnya ini, si A ini kok dalam hal apa ya, apapun wes, dia kok terisolir, dia ndak punya teman. Nah, kita tanya teman-temannya, "Kenapa kok seperti ini?" Gitu. Kemudian kita panggil juga si A, "Kenapa kok teman-temanmu tidak memilihmu?" Misalnya. Nah, itu akhirnya kita meneliti masalah-masalah sosial yang dihadapi teman-teman semester 5 misalnya, "Kenapa ini seperti ini?" Padahal sudah semester 5 atau enggak gitu di tahun ketiga di perkuliahan kok masih terisolir. Lah, berarti ada sesuatu permasalahan di situ. Itu adalah tujuan dari sosiometri. Baik, ya, ini adalah slide terakhir saya terkait dengan cara diagnostik ya tadi. Tadi kan sudah saya jelaskan apa sih cara mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada dengan cara apa kita mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan anak. Setelah kita mengetahui permasalahan anak, selanjutnya kita masuk di langkah-langkah diagnostik. Langkah-langkah diagnostik di sini ada 6 cara. Yang pertama yaitu identifikasi kasus. Identifikasi kasus yaitu upaya untuk menentukan subjek atau anak yang diperkirakan mengalami masalah. Kasusnya apa ya kira-kira? Kemudian yang kedua, identifikasi masalah, upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis. Diagnosis merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami anak. Kemudian yang keempat, prognosis. Prognosis merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya yang kelima ialah treatment. Treatment di sini merupakan upaya pemberian bantuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut, dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Jadi saya ambil contoh dalam hal langkah-langkah diagnostik di sini. Kita identifikasi kasus, kita menandai subjek atau enggak gitu kita menandai seorang anak. Misalnya di kelas kelompok usia 5-6 tahun. Kemudian saya menandai si A misalnya atau enggak gitu si Andi. Si Andi ini dia kok dalam hal tadi ya saya ambil contoh kemampuan menulisnya dia kok masih susah. Kalau enggak gitu bukan menulis. Dalam hal kemampuan mengenal angka. Dia kok masih susah. Kita tandai. Ini sudah di pertengahan semester. Si Andi padahal sudah usia 5-6 tahun, tapi dia kok belum bisa mengenal angka ya. Nah, kita menandai si A. Setelah kita menandai si A, akhirnya kita kan dalam hal adalah menandai itu mencari subjeknya seperti itu loh. Kemudian setelah kita menandai si Andi misalnya kok setiap mengenal angka kok dia susah, kok lama dalam hal kemampuan berpikir mengenal angka. Kemudian setelah kita menandai si Andi misalnya, kemudian kita masuk di identifikasi masalah, yaitu mendalami lagi permasalahannya. Nah, di situ kita mencari tahu permasalahan yang dihadapi Andi. Kenapa ya Andi kok dalam hal kemampuan mengenal angkanya dia susah. Diidentifikasi di sini adalah itu tadi si Andi kemampuan mengenal angkanya yang susah. Setelah kita mengetahui permasalahannya dia dalam hal mengenali angka yang susah, kemudian kita masuk di diagnosisnya. Diagnosis di sini adalah karakteristik serta faktor penyebabnya. Misal si Andi dia tidak suka dalam hal matematika, dalam artian dia
memang dari kecil atau enggak gitu ya, dari usia 4, 5 tahun memang dia sudah lama kemampuan mengenal angkanya, susah ini diajak. Ini karena misal media yang digunakan gurunya, dengan LKA, langsung lembar kerja anak tanpa menggunakan media yang menyenangkan. Lah sedangkan si Andi ini tipikal anak yang suka belajarnya dengan kinestetik misalnya. Kalau nggak kinestetik dengan gaya, auditory misalnya, kalau ya kinestetik aja, misalnya dengan kinestetik. Ketika dia dengan kinestetik kan dengan gerak-gerak, tapi kok gurunya minta untuk melakukan dengan LKA. Nah, itu diagnostik yang permasalahannya. Jadi diidentifikasi terus faktor penyebab masalah anak ini, oh ternyata karena gurunya selama ini hanya menggunakan LKA saja. Kemudian prognosis. Prognosis di sini adalah merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi. Setelah kita tahu bahwa si Andi adalah tipe anak yang kinestetik, akhirnya kita membuat rumusan alternatif. Jadi kita buat ini kemampuan mengenal angkanya dengan cara bergerak-gerak. Dalam hal misalnya diajak bermain engklek misalnya, kan itu dengan gerak-gerak di lantai ada angka-angka. Kan lebih menyenangkan di situ. Kalau nggak gitu bermain ini ular tangga misalnya. Prognosisnya seperti itu. Kemudian treatment di sini adalah upaya pemberian bantuan. Upaya pemberian bantuan di sini yaitu tadi dalam hal mengajarkan angka dengan cara yang menyenangkan, dengan cara media yang digunakannya lebih inovatif, misalnya permainan dadu, ular tangga itu tadi, kan ada yang lebih menyenangkan lagi daripada LKA. Selanjutnya tindak lanjut di sini adalah evaluasi terakhir. Jadi kok si Andi masih susah ya dalam hal kemampuan mengenal angkanya? Oh berarti mungkin media saya masih belum begitu baik untuk Andi, dalam artian belum memberikan efek yang baik untuk Andi. Jadi misal saya menggunakan media yang lebih inovatif lagi. Nah, tindak lanjut di situ seperti itu. Jadi langkah-langkah diagnostik awalnya yaitu tadi kita menandai anak dari satu kelas ini, kelas A, kelas B usia 5-6 tahun ada 15 anak, saya tandai misal satu anak ini dalam hal kemampuan matematikanya dia yang susah, matematikanya dalam hal kemampuan mengenal angka. Setelah kita mengetahui itu, kemudian kita lihat penyebab permasalahannya, oh ternyata karena gurunya sering menggunakan LKA. Padahal si A ini tadi dia suka pada kinestetiknya. Kemudian kita merumuskan prognosisnya, bantuannya. Berarti kita menggunakan media yang baik misalnya. Kemudian kita lakukan treatment. Treatmentnya kita buat permainannya yang menyenangkan, medianya yang inovatif. Setelah itu kita lihat tindak lanjut. Tindak lanjut di sini melihat apakah treatment yang saya berikan sudah sesuai atau belum. Kalau memang belum, kita memberikan langkah-langkah berikutnya. Kita buat treatment lagi yang lebih menyenangkan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah diagnostik. Baik, hari ini materi dari saya ialah cara mengidentifikasi permasalahan anak. Tadi dari awal slide pertama sudah saya jelaskan apa itu mengidentifikasi permasalahan anak, kemudian untuk melihat atau mengidentifikasi permasalahan anak dengan dua cara, yaitu pertama tes dan yang kedua non-tes. Setelah tadi sudah saya jelaskan ya untuk yang tes dan yang non-tes itu yang seperti apa, sudah saya kasih contoh-contohnya. Kemudian setelah kita melakukan cara-caranya, kemudian kita masuk di langkah-langkah diagnostik. Langkah-langkah diagnostik ada 6, tadi sudah saya jelaskan cukup detail juga. Baik, ada yang ditanyakan apa tidak kira-kira? Baik, tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, pertemuan keempat hari ini bisa kita akhiri ya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah melihat video dari saya. Ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.